Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tugas UAS analisis perubahan perilaku dengan judul kesulitan membagi waktu antara kuliah dan kerja. Saya Fatia Nisa Ramadhani dengan NPM 245015. Saya Mainar Valina dengan NPM 245.014. Saya Kristabel Aurelia Stefani NPM 245.019. Langsung saja ke videonya. Untuk mata kuliah analisis perubahan perilaku, kasus mahasiswi yang terlalu fokus bekerja hingga mengabaikan tugas kuliahnya justru lebih realistis dan mudah dianalisis sebagai perilaku maladaptif yang kemudian dirubah menjadi well adaptif melalui teknik self management. Untuk nama kasusnya yaitu kesulitan membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Perilaku maladaptifnya yaitu terlalu fokus bekerja hingga mengabaikan tanggung jawab akademik. Teknik pengubahan tingkah lakunya self management. Perilaku well adaptifnya mampu menyeimbangkan kuliah dan pekerjaan secara bertanggung jawab. Untuk identitas kasusnya, nama konseli sendiri adalah Wawa, konselornya Ibu Abel, usia konseli 21 tahun, status mahasiswa semester 4. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu kasus Wawa bekerja sebagai barista di sebuah kafe sejak 1 tahun terakhir untuk membantu memenuhi kebutuhan kuliah dan kebutuhan pribadi. Awalnya, Wawa mampu menjalankan kedua peran tersebut dengan baik. Namun, semakin lama jam kerja ditambah sehingga sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja. Akibatnya, Wawa sering terlambat mengumpulkan tugas, tidak mengikuti beberapa perkuliahan, sulit berkonsentrasi saat kuliah, nilainya mulai menurun, sering merasa kelelahan. Identifikasi perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif adalah perilaku yang tidak efektif dalam membantu individu memenuhi tuntutan hidupnya. Bekerja bukan perilaku yang salah, namun Wawa menjadi maladaptif karena 1. Menghambat fungsi akademik. Karena sebagai siswa, tanggung jawab utama Wawa adalah menyelesaikan pendidikan. Namun, pekerjaan menyebabkan tugas tidak selesai, kehadiran kuliah menurun, nilai pun juga menurun. 2. Menimbulkan kelelahan fisik. Wawa bekerja hingga malam hari. Akibatnya, kurang tidur, tubuh mudah lelah, sulit untuk fokus saat belajar. Ketiga, menimbulkan stres. Wawa sering merasa cemas terhadap nilai, takut mengecewakan dosen, bingung mengatur waktu. 4. Tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang. Tujuan utama Wawa adalah lulus kuliah, namun sebagian besar energinya habis untuk bekerja sehingga tujuan akademiknya terhambat. Oleh karena itu perilaku disebut termasuk perilaku maladaptif. Untuk tujuan konselingnya, tujuan umum membantu konseli menyeimbangkan antara pekerjaan dan perkuliahannya. Tujuan khususnya, konseli menyadari dampak dari perilakunya. Konseli mampu mengatur waktu secara efektif. Konseli memiliki jadwal harian yang terstruktur. Konseli dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Konseli mampu menjalankan dua peran secara seimbang. Selanjutnya ada teknik pengubahan perilaku. Yang pertama ada self management. Tahapannya yang pertama self monitoring, mencatat aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua ada goal setting, menentukan target perubahan. Ketiga ada self reinforcement, memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Yang keempat ada evaluasi,
menilai perkembangan perubahan perilaku. Selanjutnya menjadi perubahan well adaptif. Mengapa sudah menjadi well adaptif? Perilaku well adaptif adalah perilaku yang membantu individu berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan hidupnya. Wawa telah menunjukkan perilaku well adaptif karena 1. Mampu mengatur waktu, tidak lagi mengabaikan tugas kuliah. 2. Bertanggung jawab terhadap 2 peran, tetap bekerja tanpa meninggalkan kewajiban akademik. 3. Lebih disiplin, memiliki jadwal harian yang jelas. Yang 4. Ada tingkat stres menurun karena tugas tidak lagi menumpuk. Yang 5. Prestasi akademik meningkat, nilai mulai membaik dan tugas selesai tepat waktu. Assalamualaikum. Silakan masuk, Mbak. Selamat siang, Mbak Wawa. Terima kasih ya, Mbak, sudah meluangkan waktunya buat datang ke ruangan saya. Ya, Bu. Gimana kabarnya, Mbak Mutia? Alhamdulillah baik, Bu. Cuma akhir-akhir ini saya lagi capek, Bu. Oh, seperti itu. Makanya Pak saya lihat kayak banyak yang dipikirkan gitu. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, saya ingin menyampaikan dulu ke Mbak Wawa kalau semua yang kita bicarakan di ruangan ini hari ini bersifat rahasia ya, Mbak. Tujuannya saya di sini bukan buat menghakimi Mbak Maria, tapi saya mau membantu buat menemukan jalan masalah dan memberikan solusi dari masalah yang sedang Mbak Wawa hadapi. Iya, Bu. Oke, kira-kira apa yang membuat Mbak Maria datang ke konseling? Saya akhir ini karena saya itu agak capek ya, Bu. Saya tuh lagi kesulitan membagi waktu antara kuliah sama kerja, Bu. Oh, seperti itu. Boleh diceritakan, Mbak, gimana? Saya sekarang kuliah sambil kerja, Bu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama bekerja? Kira-kira hampir setahun sih, Bu. Seperti itu. Awalnya gimana, Mbak, kok mulai memutuskan kuliah sambil bekerja? Awalnya karena ingin membantu orang tua, dan saya juga pengen punya penghasilan sendiri, Bu. Oh, berarti Mbak Maria ini punya keinginan buat lebih mandiri ya? Ya, Bu. Kalau menurut saya sih itu hal yang baik, Mbak, tapi kapan Mbak Wawa sendiri merasa ada masalah? Mulai semester ini sih, Bu. Apa yang terjadi dari semester ini? Mungkin karena mata kuliahnya semester ini kan banyak ya, Bu. Tugas dan jadwal kerjanya itu juga makin padat, Bu. Oh, berarti jadi ada dua tuntutan ya, Pak? Iya, Bu. Oke, sekarang coba Mbak Wawa ceritakan gimana aktivitasnya dari pagi sampai malam. Biasanya itu kalau pagi saya itu kuliah, Bu. Terus nanti sekitar jam 2 itu saya itu berangkat kerja, Bu. Itu sampai jam berapa, Mbak? Biasanya kerjanya itu jam 2 sampai jam 10 malam, Bu. Lalu setelah selesai bekerja, kadang itu kalau selesai kerja itu saya capek kan, Bu, terus langsung tidur. Terus waktu buat Mbak Wawa mengerjakan tugas kuliahnya kapan ya? Itu yang jadi masalahnya, Bu. Berarti juga sering ketunda ya? Iya, Bu. Tugas yang dikasih dosen biasanya apa yang mau lakukan? Biasanya saya bilang ke diri sendiri nanti dikerjakan pas libur. Tapi kadang tertunda juga, Bu. Berarti banyak banget tugas yang menumpuk, Mbak? Iya, Bu. Terus bagaimana perasaan Mbak Fatia kalau Mbak Fatia lihat tugasnya menumpuk dan kaki capek kerja juga? Saya itu juga bingung, Bu, kadang itu harus mulai dari mana. Saya itu juga panik.
saya juga merasa bersalah ke dosen dan ke diri saya sendiri karena sering menunda tugas. Soalnya biasanya saya pulang kerja itu kan capek ya Bu, terus nanti saya tuh mau tidur dan tugas-tugas itu gak saya kerjakan. Berarti sebenarnya Mbak Fatia juga merasa tugas kuliah ini sangat penting kan? Iya Bu. Oke, kalau boleh jujur, apa yang paling ditakutkan dari situasi yang sedang dihadapi ini? Saya takut nilai saya sih Bu, takut nilainya itu jelek. Ada hal yang lain? Saya juga takut saya nggak bisa lulus tepat waktu Bu. Nah, kalau sampai hal terburuknya nih Mbak, itu terjadi, apa yang paling membuat Mbak Fatia takut? Saya takut mengecewakan orang tua saya sih Bu. Coba Mbak Fatia ceritakan semua. Orang tua saya itu selalu mendukung kuliah saya ya Bu, tapi kadang saya tuh nggak bisa membagi waktunya itu, kadang bingung, makanya tugas-tugasnya tertunda, itu yang membuat masalahnya saya bikin saya jadi bingung. Oke, terus kalau tugas-tugas yang sudah menumpuk, terus pasti kan juga ada kemungkinan nilainya menurun ya Mbak. Nah, itu apa yang sedang dirasakan, terus apa gitu Mbak? Mbak Fatia itu berbuat apa biar itu bisa lebih baik lagi? Jujur saya sedih ya Bu, kadang saya juga nangis. Saya tuh kadang merasa gagal. Saya sedih sih Bu. Oke, terus Mbak Fatia sendiri ada yang orang lain tahu nggak tentang perasaan Mbak Fatia, atau itu sudah teman, orang tua atau siapa? Nggak ada sih Bu, karena cuma saya pendam sendiri Bu. Berarti selama ini cuma jadi belum sendiri Mbak? Iya Bu, saya tuh nggak pernah cerita ke Pasti teman-teman. dan berat banget juga ya. Iya Bu. Oke, sekarang kita coba lihat masalahnya lebih jelas ya. Menurut Mbak Fatia, apa bekerja itu merupakan sesuatu yang salah? Enggak sih Bu. Nah, saya juga setuju Mbak, bekerja itu sebenarnya bukan masalah, tapi justru banyak mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Iya Bu. Tapi itu juga menjadi masalah ketika pekerjaan membuat kewajiban kuliah itu terabaikan Mbak. Jadi nanti ya seperti yang sudah Mbak Fatia rasakan, menjadi keteteran dan bingung juga harus berbuat apa. Akibatnya itu nilainya turun, tugas-tugasnya tertunda, dan nanti Mbak Fatia juga mengalami stres. Iya Bu. Oke, jadi di sini Mbak Fatia merasa masalahnya memang di situ kan, menentukan waktu. Nah, berarti yang perlu kita ubah itu bukan pekerjaannya ya Mbak. Iya Bu. Yang perlu diubah itu cara saya mengatur waktu antara kuliah sama kerja Bu, mengerjakan tugasnya itu bagaimana. Nah, bagus sekali itu Mbak. Terus Mbak Fatia tuh ingin kondisi yang akan terjadi besok itu seperti apa Mbak? Saya tetap bisa bekerja, tapi kuliah saya juga tidak berantakan Bu. Nah, itu tuh sudah sangat baik Mbak. Dan Mbak Fatia juga apa ingin tetap berprestasi? Iya Bu. Kalau begitu, tujuan kita sama-sama Mbak membantu Mbak Fatia dalam menyeimbangkan dua hal tersebut. Jadi kita coba teknik self management gimana Mbak? Apakah Mbak Fatia setuju? Self management Bu, itu seperti apa ya Bu? Jadi sederhananya itu gini Mbak, nanti kamu mulai belajar mengatur waktu, perilaku, dan semua memanage waktu yang akan dilakukan dalam satu hari itu. Oh gitu ya Bu. Ya, jadi pertama-tama nanti Mbak Fatia harus menulis semua dulu kegiatan dalam satu minggu itu apa aja yang mau dilakukan, jam berapa aja. Oke Bu, nanti saya coba. Menurutmu waktu mana yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk masalah tugas? Mungkin pagi sebelum kuliah sih Bu, soalnya itu ada waktu luang. Ada waktu luang sebelum kuliah. Terus ada lagi, Saat
jeda antar kuliah kayak nunggu ke matkul selanjutnya itu kan kadang ada jedanya Bu, mungkin bisa buat mengerjakan tugas-tugas. Nah itu sebenarnya tuh masih punya waktu nggak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Iya juga ya Bu. Ya jadi kita buat target kecil dulu. Target kecilnya itu seperti apa? Jadi mulai minggu ini setiap tugas tuh harus dicicil Mbak, harus dicicil minimal tuh 30 menit seharinya. Sesuai sama tugas-tugas yang diberikan dosen pada itu. Ya, kelihatannya bisa dilakukan ya Bu. Nanti saya coba ya Bu. Ya kalau berhasil sama 1 minggu nanti kita kasih penghargaan self reward lah Mbak buat diri sendiri gitu. Mungkin kita beli makanan atau beli apa gitu seperti kata teman-teman yang Mbak pada suka. Iya Bu. Itu buat untuk apresiasi ya Mbak dari Mbak Fatia. Oke, setelah kita ngobrol cukup panjang hari ini, apa hal yang paling Mbak Fatia sadari dari obrolannya? Saya jadi sadar kalau selama ini saya terlalu fokus pada pekerjaan sampai lupa mengatur waktu untuk kuliah Bu. Lupa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas kayak gitu sih Bu. Oke, ada lagi? Saya tuh sering menunda tugas karena merasa masih ada waktu kayak gitu terus Bu, jadi kenapa keteteran. Terus akibatnya apa Mbak kalau sering menunda? Ya tugas saya tuh jadi menumpuk sih Bu, dan saya juga kepikiran terus kan, nanti terus jadinya stres. Nah sebenarnya dari diri Mbak Fatia sendiri kan juga tahu ya Mbak ya, seperti itu. Terus gimana perasaan Mbak Fatia setelah melakukan hal sendiri? Bilang sih Bu, Karena kalau tidak tahu, karena saya jadi punya gambaran apa yang harus saya lakukan kayak gitu sih Bu. Depannya yang apa yang akan saya lakukan kedepannya itu saya jadi punya gambaran kayak gitu Bu. oke, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya Mbak ya. Nanti kita ada pertemuan lagi setelah 1 bulan. Kita lihat apakah ada perubahan dari setelah kasus ini atau belum. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Mari Bu, selamat Selamat siang. siang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat Mbak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Oh saya lihat-lihat Mbak Fatia udah lebih keras Mbak. Ini gimana ini? Ada perubahan nggak ini? Ada sih Bu. Ini juga habis makan jadi atau senyum-senyum gitu Bu. Oke, Fresh. bagus, bagus. Nah, waktu pertama kali kesini kan Mbak Fatia kerasa lebih capek, tugas numpuk, bahkan bingung mulai dari mana buat mengerjakannya. Kalau mengingat kondisi itu sekarang apa yang Mbak Fatia rasakan? Kalau diingat-ingat rasanya itu kayak berat banget ya Bu. Waktu itu kayak berat banget. Kayak gitu sih Bu. Berarti apa Mbak waktu itu? Soalnya setiap hari itu rasanya dikejar-kejar tugas terus belum selesai satu udah datang lagi tugasnya kayak gitu juga dikejar-kejar tugas yang ada deadline Seperti itu. kadang itu saya sampai buka laptop terus langsung tutup lagi karena bingung harus mengerjakannya dari mana terus kadang itu karena merasa terlalu banyak yang harus dikerjakan sih. Iya sih, melakukan itu pasti harus mulai dari mana, harus dari mana, gitu. Pernah nggak sampai kepikiran buat nyerah aja? Pernah waktu itu saya dapat nilai yang nggak sesuai harapan saya Bu. Terus saya tuh mikir apa saya sanggup nggak boleh sambil kerja kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh ada rasa ragu sama diri sendiri ya Mbak. Iya Bu. Nah ketika itu tuh apa yang membuat Mbak Fatia merasa mampu bisa bertahan sampai sekarang? Dari orang tua sih Bu. Boleh diceritakan sedikit? Saya ingat perjuangan
orang tua saya. Jadi saya merasa nggak boleh nyerah itu aja Bu. Jadi saya jadi semangat buat itu. Berarti keluarga ini tuh bisa jadi salah satu sumber semangatnya Mbak Fatia ya. Iya Bu. Selain keluarga ada nggak orang lain yang mendukung? Ada sih Bu, beberapa teman. Seperti apa tuh kalau mereka? Teman-teman saya itu kadang juga ngingetin kalau ada tugas kayak gitu sih Bu. Seperti sih. Iya, kadang saya juga lupa kalau ada tugas baru Bu. Terus teman-teman juga mengingatkan gitu. Iya Bu. Gimana perasaannya Mbak Fatia punya teman-teman yang selalu support Mbak Fatia? Senang sih Bu. Nah, jadi saya merasa nggak sendiri gitu loh, kayak ada temannya gitu sih Bu. Oke, jadi di sini saya mau tanya ya, karena saya penasaran dari semua perubahan yang sudah terjadi, menurutmu apa yang paling sulit untuk dilakukan? Kayaknya mengurangi kebiasaan menunda sih Bu. Itu yang paling sulit tuh. Iya, karena saya sudah terbiasa bilang ke diri sendiri nanti aja, terus kayak jadinya tertunda sih. Berarti dari kata nanti ya. Iya Bu, Dulu juga sering begitu. sering banget Bu. Tapi sekarang udah sedikit berubah Bu. Kadang saya udah nggak nanti lagi. Oke, terus apa yang kamu lakukan biasanya buat kalau kata ingin menunda nanti itu kamu apa yang dilakukan? Saya ingin tugas yang menurut Bu. Berarti itu jadi peminat ya. Iya Bu. Kalau boleh jujur, apa yang paling membuat bangga sama dirimu sendiri sampai sekarang sampai detik ini? Gak apa-apa juga aja. Mungkin sekarang saya jadi lebih disiplin sih Bu. Selain disiplin, apalagi seperti apa? Saya mulai belajar menepati jadwal yang saya buat sendiri. Dulu saya sering bikin jadwal tapi nggak pernah dijalankan Bu. Ditunda-tunda kayak gitu. Berarti sekarang sudah mulai konsisten. Iya Bu. Terus bagaimana rasanya kalau sudah berhasil menjalankan jadwal yang sudah dibuat? Perasaan saya jadi senang Bu, karena saya merasa lebih teratur sih. Nah, seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya nih ada mahasiswa lain yang mengalami masalah yang sama seperti ini, seperti yang Mbak Fadila rasakan dulu, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan ke dia? Saya bakal bilang jangan nunggu tugas untuk berjalan dulu, karena itu bakal keteteran nanti jadinya bingung harus kerjain bagaimana. Soalnya kan tugas-tugas itu pasti ada terus kan Bu. Kalau tiba-tiba mengerjakannya nanti jadi banyak. Saya itu Mbak, Jangan takut mulai dari hal kecil. contohnya Nyicil tugas sedikit-sedikit, kan itu juga efektif kan Bu. berarti itu menurutmu sangat efektif ya? Iya Bu, karena ternyata tugas yang kelihatannya berat jadi terasa lebih ringan. Ya, coba sekarang kamu bayangin deh 6 bulan ke depan nih, itu kamu mau dirimu itu seperti apa? Saya ingin tetap bisa kuliah dengan baik dan saya juga tetap kerja gitu. Terus ada lagi? Saya juga ingin IPK saya itu naik. Saya juga ingin lebih sehat. Terus sekarang masih ada lagi nggak? Saya ingin lebih sehat karena soalnya itu dulu itu saya sering begadang Bu. Tapi
nggak terlalu sibuk. Berarti udah ada perubahan ya Pak? Karena saya nggak lagi mengerjakan tugas pada deadline itu. Nah itu berarti ada perubahan dari perilaku yang sudah ada dulu dan berdampak bagi banyak hal ya. Ya juga ya Bu. Tugas lebih teratur, tidur lebih baik, stresnya berkurang, dan masih banyak lagi. Iya Bu. Ya dari skala itu 1 sampai 10 coba Mbak dia kasih rating berapa yakin kamu bisa mempertahankan dan efektif konsisten dari perubahan ini. 8 sih Bu. Kenapa 8? Karena saya sudah merasakan manfaatnya Bu. Coba kalau suatu saat nanti kamu mulai kembali menunda tugas, apa yang akan dilakukan? Saya akan lihat jadwal saya sih Bu. Jadwal saya akan lihat lagi. Mungkin Terus saya akan ingat alasan kenapa saya ingin berubah. Soalnya kalau ingat kondisi dulu saya nggak mau kembali ke situ Bu. nah itu sudah sangat bagus sekali ya Mbak ya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya mau tanyakan satu hal ini ke Mbak Fatia. Apa itu? Bu? Selain menjalani proses ini, ada nggak atau pelajaran terbesar apa yang didapatkan? Masalah nggak akan selesai kalau cuma dipikirin Bu. Masalah baru mulai selesai kalau kita mau bertindak. Nah, itu pelajaran sangat bagus, sangat berharga. Iya Bu. Dulu kamu datang ke sini kan merasa walahan, stres, bingung, harus gimana, ngatur waktu, dan bekerja, kuliah, mengerjakan tugas, seperti itu kan. Nah, sekarang saya juga melihat kalau kamu merasa lebih tenang, lebih terarah, lebih percaya, semua atas kemampuan kamu sendiri, begitu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, dan semua ini terjadi juga karena usaha kamu Mbak, bukan karena saya. Alhamdulillah ya Bu. Saya sangat bangga sih dengan perkembangan yang sudah Mbak Fatia capai sampai saat ini. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama, semoga kebiasaan baik ini terus bertahan dan membantu kamu buat mencapai tujuan yang kamu inginkan. Amin. Oke, jadi kita tutup ya Pak konseling kita pada hari ini. Semoga konseling ini bisa membantu membuat Mbak Fatia ada perubahan di kehidupannya dalam mengatur waktu kuliah, kerja, dan mengerjakan tugas. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah banyak membantu saya. Saya merasa terbantu karena ada jadwal harian saya, tugas-tugas gak dikerjakan tepat waktu, nggak ditunda kayak gitu. Terima kasih banyak Bu. Saya pamit dulu. Ya, Selamat siang Bu. ya, hati-hati ya Pak. Ya Bu.